Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauhid Sidik dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar jaringan komputer. Pokok pembahasan kali ini yang pertama adalah pengertian jaringan komputer, yang kedua jaringan komputer dan sistem terdistribusi, yang ketiga sejarah jaringan dan internet, yang keempat tujuan atau manfaat jaringan komputer, yang kelima masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer, dan yang keenam adalah jenis-jenis jaringan. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data. Berbagai resource yang dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan, seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Tiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dalam jaringan disebut dengan node. Sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari dua unit komputer atau lebih. Dapat berjumlah puluhan komputer, ribuan, atau bahkan jutaan node yang saling terhubung satu sama lain. Dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node, yakni yang pertama peer-to-peer. Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless, atau juga dengan perantara. Yang kedua adalah client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource kepada komputer lain dalam jaringan. Si server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Yang ketiga, tidak memerlukan administrator jaringan. Kekurangan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, jaringan tidak bisa terlalu besar. Yang kedua, tingkat keamanan yang rendah. Yang ketiga, tidak ada manajemen jaringan. Yang keempat, pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Yang kelima, semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kerja komputer. Kelebihan jaringan client server. Yang pertama, mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Manajemen jaringan terpusat. Semua data bisa disimpan dan di-backup terpusat di satu lokasi. Kekurangan jaringan client server. Butuh administrator jaringan yang profesional, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server, butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi lebih besar, dan bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. Kita masuk yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda. Sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat keras. Karena perangkat lunak yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Di tahun
1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses yang berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS, mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense USA. 1967 didesain awal dari ARPANET diterbitkan pada tahun 1969. DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara seri untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara paralel di setiap host komputer. Pada proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Selanjutnya, ketika harga komputer-komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka pengguna komputer dan jaringannya sudah mulai beragam. Dari mulai menangani proses bersama-sama maupun komunikasi antar komputer tanpa melalui kendali komputer pusat. Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan satu sama lain sehingga terbentuklah jaringan raksasa WAN. Yang keempat, tujuan manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. High reliability atau kehandalan tinggi sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server, internet, maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info e-government, e-commerce, atau e-business, semuanya up to date. Komunikasi person to person seperti email, chatting, video conference, atau lain-lain. Hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film, atau lagu, atau yang lain-lain. Yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditumbuhkan dari jaringan komputer atau internet. Pengguna jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkan tanpa memandang status sosial, usia, dan juga jenis kelamin. Pengguna internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi. Juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Koneksi jaringan komputer atau internet ini
akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Misalnya kegiatan carding, download software komersial secara ilegal, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dipasang situs-situs internet mungkin merupakan sesuatu yang biasa bagi sebagian orang, namun sangat mengganggu bagi sebagian orang lain. Selain itu, bentuk pesan-pesan tidaklah terbatas hanya pada pesan tekstual saja. Foto berwarna dengan resolusi tinggi atau bahkan video klip singkat pun sekarang sudah dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi sebagian lainnya pemasangan materi tertentu merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Kita masuk yang terakhir, yaitu jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan, yaitu yang LAN. LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya hanya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah wilayah. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil di dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauan yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area wilayah otoritas negara lain. Sebagai contoh, jaringan komputer kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain yang saling berhubungan. Jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau Cirrus yang tersebar di seluruh dunia dan lain-lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.